Pemirsa TV Muhsin yang kami hormati, pihak TV Muhsin telah mendapat kabar bahwa dua perusahaan besar, yaitu PT Aidan Budi Pekerti dan PT Zahir Zahrul, dua perusahaan terkemuka di negeri kita, telah mencapai dua titik di mana dua perusahaan ini mencapai keuntungan yang sama, di mana persaingan akan semakin ketat dan keuntungan yang didapat pun kurang lebih sama di antara perusahaan. Kamu mengecewakan semuanya. Bagaimana mungkin perusahaan kita yang sudah dirintis hingga 10 tahun yang lalu disadiki oleh pendatang baru? Menurut saya, bos, untuk meningkatkan perusahaan kita harus meningkatkan kualitas, memperbanyak kuantitas, dan memperluas pasar. Agar apa? Agar perusahaan kita lebih kenal, lebih luas oleh halayak ramai. Gini aja bos, gimana kalau kita bikin produk baru biar kita bisa menyaingi PT Aidan ya? Terlalu kecil aja ya dong. Bukan begitu. Apa yang kita dapat? Kita sudah mencoba semuanya. Saya ada ide lebih baik. Sebutkan. Karena ide tadi terlalu biasa. Saya ada satu ide yang orang. Menurut saya, perusahaan kita sudah melakukan yang terbaik, bos. Jadi lebih baik kita rusak saja perusahaan lawan. Bagaimana, bos? Caranya gimana? Tenang aja, bos. Saya ada kenalan di mana sih. Kita buat mereka produksi. Gimana? Tapi apakah itu bukannya hal yang salah, Pak? Tenang aja, pasti akan berhasil. Saya suka pendapat yang segera laksanakan. Saya aja, bos. Langsung saya bawa ini. Pemirsa TV Muhsin yang kami hormati, kami juga telah mendapat semacam kabar-kabar isu bahwa tinggi perusahaan PT Aidan Budi Pekerti ini telah melakukan semacam rentetan korupsi atau pencucian uang. Hal ini tentu berdampak pada reputasi perusahaan, di mana keuntungan yang dihasilkan selama sepekan terakhir telah menunjukkan tren menurun. Dan pada kemudian beberapa pekerja juga telah diajukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tentunya ini adalah masa yang sangat mengerikan bagi PT Aidan Budi Pekerti. Lihat nih, bro. Ini file yang kita butuhin nih, bro. Apa ini? Ya, yang kemarin itu. Tapi kita ini udah melanggar peraturan. Lu bakal ngapain ya? Tapi lu bisa keluar negeri. Lu mau anak-anak lu. Tenang aja, bro. Iya, bro. Jadi malu ya. Ini saya pegang. Apa yang harus saya lakukan ya? Apakah saya laporkan atau saya diamkan saja? Tapi kalau saya laporkan, saya pasti akan dipecat. Lalu saya akan hidup miskin. Sedangkan jabatan saya di perusahaan ini telah membuat saya hidup dengan makmur. Ya sudahlah, saya bela saja. Pak Aidan nih mana? Jawab Pak Aidan. Ada apa ini? Semua akan Bapak saya sita. Ada apa ini? Pak alasan Bapak terlibat korupsi karena korupsi. Tidak mungkin. Saya tidak pernah korupsi. Saya pernah korupsi. Kemarin ada sidang bukti korupsi. Pokoknya semua hasil Bapak saya sita. Saya tidak bisa terima. Ini apa nih? Nggak bisa. Nggak ada tidak. Mana? Itu buktinya mana? Mana semua hasil Bapak saya sita? Majukin dulu berita. Ada sudah terbukti. Pokoknya Bapak korupsi. Oke? Bang. Nggak. Bodoh kalian. Beberapa tahun kemudian Danis mulai dewasa dan semua aset pun hilang dan keluarga Danis pun merasa miskin dan di bawah. Ya guys, kita belajar.
Jadi kan kita dapat nih kayak ya, terus habis kita masih 20 ini, terus kalau satunya juga dengan ini ada 80, kita kali sama 80, 70-nya tambahin, 60-nya kita dikaliin. Di situ kita jadi di 2 masukin sini ke Z. Di mana ya udah kita masukin tadi kan kita udah dapat X-nya. X-nya itu kita masukin ke Z, Z-nya kita dapat. Bisa dapat kita dapat tuh. Setelah beberapa jam kemudian, Danis mulai belajar dan merasa terkantuk. Dia pun merasa bosan dan bingung kapan ini selesai. Bel pun berbunyi. Semua kelas pun istirahat. Kayaknya udah istirahat nih. Ayo. Keluar aja. Masuk jam istirahat. Di sini Danis mulai merasa bosan dan bingung. Dia bertemu dengan salah satu tim tajir. Ada tim tajir. Boleh join kali ya? Ini gue berbanyak kan? Gimana? Mau boleh join nggak? Serius? Apalagi taktik kita. Sesudah istirahat, Danis pun masuk kelas lagi dan segera siap-siap akan pulang. Pada saat dia pulang, dia bertemu dengan salah satu temannya. Bang, nanti tugas kelompok mau kerja berdua nggak? Tugas kelompok? Ya. Ini bikin PPT doang. Di mana? Di rumah lu ya? Di rumah gua aja. Ya. Serius? Gua duluan ya. Setelah pulang, Danis pun pulang naik Gojek dan bertemu dengan salah satu tim tajir. Namun tim tajir ini bingung kenapa Danis ini malah naik Gojek. Sorry ya, aman kan? Oh, sorry. Ojek kak? Ya, ojek. Oh, berhenti. Sesampainya di rumah, dan Danis pulang dengan selamat dan dia ada rencana untuk kerja kelompok bersama Yusha di rumahnya Danis. Yusha pun mulai ke rumah Danis untuk mengerjakan kelompoknya. Assalamualaikum. Masalah Gimana progresnya? ini kelompoknya udah lagi mainnya jalannya. Oh, nanti berarti tinggal gue masukin aja. Iya. Ini kurang tuh. Kayaknya kurang ini dah. Ini tuh kurang rapi aja. Masih dalam. Nanti gue masukin ke iPad gue di rumah. Lu tau iPad kan? iPad apaan? Kayak device. Harga berapa? Ya salah dulu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Saya Isya, ayo pulang Isya. Ikut dulu ya. Ini bapaknya Irfan ya? Iya. Kamu bapaknya ya? Enggak, saya omnya. Oh, nggak gitu. Oh ya. Yaudah, kalau gitu kita duluan ya. Yes. Ya.
Setelah pulang dari kerja kelompoknya, dan Om dan Yusha mulai berbincang di jalan. Bisa. Kok kayak familiar ya, kayak dari sini Pak. Dia itu siapa sih? Emang belum tahu, dia kan sempat kena kasus. Oh iya, korupsi. Kasus korupsi. Dia tuh pemilik perusahaan itu ya? Iya. Oh, gitu. Terus kalau dia pemilik perusahaan kok dia kayak miskin gitu, dia kenapa kayak sederhana? Oh, karena korupsi tadi ya? Iya. Setelah beberapa kemudian, omnya Yusha mulai mencari-cari dokumen karena dia mulai teringat kalau Zahro tuh menyimpan salah satu dokumennya ini, dan dia akan dikirim ke polisi buat bukti bahwa PT Aidan ini bohong. Aduh, gimana ya? Aduh, gimana ya? Ini dia dokumen yang bisa berubah hidup keluarga Aidan. Ternyata hal yang saya lakukan belasan tahun lalu ternyata dapat membuat keluarga mereka sengsara. Saya tidak memikirkan sejauh itu. Bagaimana caranya? Saya harus memberikannya kepada Aidan. Setelah dia mengetahui kalau buktinya ada di tangan dia omnya Yusha mulai ke rumah Aidan. Namun saat dia di rumah Aidan, dia terdapat tidak ada orang di rumahnya. Aidan. Dia mulai khawatir dan bingung. Namun dia merasa diikutin oleh seorang yang ingin mengambil dokumennya. Anggota perusahaan lawan Anda, saya memiliki bukti yang akurat yang bisa mengubah nama baik Anda dari atas dugaan korupsi. Tapi sepertinya saya sedang diikuti oleh seseorang. Saya sepertinya akan menaruh ini di sekitar gudang rumah Anda ya. Oh, siap. Om Dennis pun gagal karena dia dibunuh oleh salah satu PT Zahro yang mulai mengikutinya, dan dia pun merasa bingung. Akhirnya Om Yusha mati dan dia mulai disolatkan.
اللهم اغفر له وارحمه واغفر نزله ووسع رحمته اللهم لا تحرمنا خيره ولا تحرمنا بعده واغفر لنا وله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Jadi dia ngomong apa sih? Dokumen. Dokumen apa sih yang dia maksud? Jadi maksudnya apa? Jadi selama ini korupsi itu dibuat-buat. Mau punya dia. Kau harus kasih ini ke polisi. Permisi. Ya, sama-sama. Apa benar ini kantor kepolisian? Ya, ada izin dulu. Saya ingin mengumpulkan boleh sebentar saya dulu. Oh, baik. Ini oke, ini jadi kurang lebih gitu. Jadi ada yang aneh. Baik, kami proses sekarang. Anda siap proses. Terima kasih. Setelah Aidan memberikan bukti bahwa ke polisi bahwa PT-nya sendiri tidak korupsi, polisi pun mulai mencegahnya dan mencari orang yang tersangka yang menyebarkan bukti hoax ini. Enak banget ya bos, hidup kaya, nggak punya pesaing ya bos ya. Dulu ya, bro, gue boleh minta tolong lo. Mau apa ya? Jadi gini, kemarin itu gue sempat kehilangan HP di sini dan HP itu isi data penting banget. Lu bisa bantu nyari nggak? Maaf pak, saya nggak tahu. Gue kan orang sini. Gue kasih Terus Pak, ini penting banget maksudnya Pak. Jadi kalau nggak ada ini HP saya bisa hilang Pak. Maksudnya apa ya? Polisi, atau ini polisi. Apa Kamu fitnah. Kalian nggak punya bukti. Kami kan beda. Sekarang ikut kantor polisi sekarang juga. Salah betul. Hewan. Pemirsa TV Motion yang kami hormati, kami baru mendapat berita yang mengejutkan, di mana kasus korupsi yang terjadi 10 tahun lalu di PT Aidan telah berhasil diungkap oleh polisi. Di mana beberapa petinggi dari perusahaan PT Zahir Zahrul telah ditangkap atas keterlibatan mereka dalam korupsi PT Aidan. Di sini saya telah bersama dengan salah satu dari rekan polisi yang telah menangkap dari petinggi PT perusahaan Zahir Zahrul. Dengan Bapak siapa di sini? Dengan Bapak Hanif. Baik, Bapak Hanif. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana Bapak bisa menangkap mereka padahal kasus ini sudah ditutup sejak 10 tahun yang lalu? Baik, untuk kasus kita sudah mendapatkan bukti yang cukup kuat dan di pihak kita sudah melakukan investigasi yang cukup panjang sehingga akhirnya kita berhasil menangkap pelaku sebenarnya dari kasus itu. Gitu. Baik. Terima kasih Bapak Hanif. Bapak Hanif. Sekian dari TV Motion melaporkan. Setelah diungkap dari kejahatan tersebut, Aidan pun mulai mencari anaknya dan mengajak untuk pulang ke rumah halamannya. Berita bagi
kamu sama Mas gambar kamu sekarang, kita pindah dulu dalam. Pindah rumah. Maksudnya? Udah, kamu ke bapaknya. Ayo cepet, Mas gambar kamu sekarang. Setelah semua keungkap dan mulai penyitaan rumah mulai dikembalikan. Mari Dan. Di sini kami berdua ingin minta maaf. Karena ternyata semua tuduhan tindakan Bapak terkait korupsi itu hanya kita belakang. Ya maaf juga. Enggak. Saya minta maaf sekali lagi. Maaf ya. Semua cerita selesai. Terbukti bahwa PT Aidan hoax dan PT Zahrul ingin menghancurkan PT Aidan karena dia menyaingi semua penjualannya. Satu,